Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Gunggu, Mbak Sasha, dan teman-teman semua. Saya Angelika Novitasari akan menjelaskan beberapa tutorial terkait dengan tes kontrol dan juga substantif tes dari chapter 10, yaitu Auditing the Expenditure Cycle. Nah, jadi yang pertama itu file preparation procedures. Nah, untuk file yang akan digunakan dalam siklus pengeluaran ini itu adalah ada purchase order, ada voucher pay, dan juga cek atau yang dibayarkan untuk purchase-nya. Nah, jadi sebelum itu kita perlu memverifikasi apakah ada data yang error atau invalid data yang dapat menyebabkan error dalam sistem. Nah, pertama untuk yang purchase order, kita pilih menu data, lalu verify. Pilih fields-nya, add all, lalu kita klik OK. Nah, untuk purchase order ini tidak ada invalid data atau data error yang terdeteksi. Lalu selanjutnya voucher pay, sama langkah-langkahnya, kita pilih data, lalu kita klik verify fields, klik add all, lalu OK. Nah, untuk voucher pay ini juga tidak ada data error. Baik, setelah kita memvalidasi terkait file yang digunakan, lalu selanjutnya kita masuk ke review disbursement vouchers for unusual trends and exceptions. Nah, sebelum kita melakukan comments untuk mengetahui adanya anomali dengan menggunakan certify dan juga classify, kita perlu merelatekan beberapa tabel supaya dapat mengetahui apakah pengeluarannya itu sudah. Jadi kita perlu menggunakan relate table untuk mengetahui pengeluaran atau siklus pengeluaran supaya dapat dianalisis. Nah, caranya pertama kita ke tabel purchase order, lalu kita klik data, lalu relate tables. Nah, di sini kita akan pertama merelatekan tabel voucher pay untuk mengetahui jumlah yang akan dibayarkan. Nah, kita relatekan tabel purchase order dan juga voucher pay, kita relatekan dengan PO number-nya. Nah, selain itu kita juga menggunakan tabel cek untuk mengetahui pengeluaran yang dibayarkan atas pembelian yang telah dilakukan. Nah, untuk menghubungkan antara voucher pay dan cek registernya ini, kita hubungkan voucher number-nya. Nah, setelah kita merelatekan tiga tabel ini, lalu kita klik finish. Nah, setelah kita merelatekan ketiga tabel tersebut untuk mengetahui siklus pengeluarannya, kita buat tabel baru. Itu caranya klik data, lalu kita ekstrak data, kita pilih fields-nya. Untuk yang purchase order, kita pilih PO number dan juga date purchase-nya. Nah, lalu untuk voucher pay-nya kita pilih PO number dan juga date-nya. Lalu untuk dari voucher pay-nya kita pilih yang voucher number
full amount dan juga discount amount-nya. Untuk mengetahui berapa jumlah yang harus dibayarkan. Lalu cek. Dari ceknya kita ambil yang check number, cek amount, dan juga pay date-nya. Nah, setelah kita milih fields dari ketiga tabel, kita klik OK. Kita beri nama expenditure cycle. Kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat beberapa gabungan tabel yang berisi informasi-informasi yang kemudian dapat kita analisis siklus pengeluarannya. Nah, pertama kita dapat stratify. Kita klik analyze lalu stratify on check amount. Untuk minimumnya kita asumsikan minus 10.000. Untuk maksimumnya 10.000. Untuk maksimumnya kita asumsikan 100.000. Lalu kita pilih intervalnya 10. Oke. Nah, ini bisa sudah dianalisis. Kita dapat mengetahui terdapat untuk rentang minus 10.000 sampai 999 ini ada 271 dan juga rentang-rentang lainnya kita dapat mengetahui. Jadi terdapat kita analisa apakah ada yang nilainya negatif. Itu caranya sama. If-nya kita bisa masukkan expression amount-nya kurang dari. Oke. Nah, jadi ada 3 records yang itu nilainya kurang dari 0 atau bernilai negatif. Seperti itu. Lalu kita bisa juga analyze, classify. Nah, ini classify on PO number. Oke. Subtotal fields-nya kita add all. Kita klik OK. Setelah itu kita output-nya sudah screen. Lalu kita klik OK. Nah, ini kita dapat mengetahui PO number-nya atau purchase order number-nya. Ini ada 331 records. Dan kita dapat mengetahui untuk purchase order number yang sekian itu besar yang harus dibayarkan berapa dan yang sudah dibayarkan berapa. Jadi kita dapat mengetahui apakah semua purchase ordernya itu sudah terbayarkan seluruhnya atau belum. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita dapat mengecek adanya duplikasi. Nah, ini caranya kita menggunakan comment duplicates. Nah, kita di sini mengecek adanya duplikasi bisa langsung klik analyze, lalu kita klik look for duplicates. Nah, kita di sini mengecek apakah ada duplikasi pada PO number, pada voucher number. Ini baik. Nah, setelah kita pilih ini screen, lalu kita klik OK. Nah, jadi dapat diketahui ya, terdapat 21 duplikasi yang terdeteksi.
dari purchase order number dan juga voucher number-nya. Sekian yang dapat saya jelaskan pada chapter 10 ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.